Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ewan Gelis. Yo, Nathan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin wal muslimat. Saya dulu, sebentar jangan ke saya dulu. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat sebuah tipu daya, tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Teman-teman, kerap kali terjadinya pelanggaran, terjadinya ketidaktaatan terhadap hukum, di mana di dalam membuat atau mendirikan bangunan untuk beribadah itu ada aturannya. Ya, ada SKB 2 menteri di sana. Cuma kerap kali mereka melanggar aturan. Terhadap aturan yang sudah dibuat saja terjadi pelanggaran. Ketika ada demo terjadi, mereka menyalahkan kaum muslimin wal muslimat. Ternyata ada suara sumbang terbaru dari Pak Pendeta Mel Atok bahwa pembubaran ibadah di gereja, pendemo yang mendemo gereja itu adalah pendemo yang dibayar oleh pihak pendeta itu sendiri. Jadi kita gini, aku cari yang penjelasan yang sederhana. Kalau di dalam Islam itu kan nggak ada tuh, saya muslim mau ibadah di masjid manapun, selagi dia masjid ya kita ibadah bisa di situ. Saya lagi safar nih ke Surabaya misalnya, jalan bukan naik tol ya, atau jalan tol lah ya, ada rest area, ada masjid di sana, kita sholat. Tidak pernah kita bertanya ini Masjid Muhammadiyah atau NU ya, nggak pernah bertanya. Kenapa? Karena umat Islam itu adalah umat yang satu. Tempat ibadahnya sama, liturginya sama, sakramennya sama. Kalau mereka ibadahnya berbeda, liturginya berbeda, sakramennya berbeda, dan jemaatnya juga berbeda. Jemaat HKBP tidak mungkin beribadah di GKJW Wetan, Gereja Jawi Wetan, nggak mungkin. Ya, Gereja Huria Batak Kristen Protestan tidak mungkin berjemaah di Gereja Jawi Wetan yang berbusana Jawa, yang liturginya pakai bahasa Jawa. Islam nggak pernah mengenal itu. Makanya banyak pendirian-pendirian rumah ibadah liar karena beda aliran, beda gereja. Karena susahnya mencari jemaat, ya udah gini aja lah, kita lihat nih. Ini adalah kesaksian dari Bapak Pendeta Mel Atok dan seorang ibu pendeta yang curhat gara-gara rebutan jemaat. Bentar ya, HP-nya saya taruh dulu. Saya taruh dulu HP-nya. Saya taruh dulu HP-nya. Nah, teman-teman lihat ini ya. Mereka rebutan jemaat. Karena mereka rebutan jemaat, sampai-sampai mereka ini membayar pendemo untuk mendemo pendirian rumah ibadah. Yang demo mereka, yang protes mereka. Ini bukan hoax, ini kesaksian internal mereka. Kita lihat di sini. Ya. Pendeta Mel Atok dan Pendeta Debbie keberatan dengan tindakan pendeta lain yang sering usil dengan pembangunan gereja. Nih kita lihat nih ya.
Ini kata pendeta Mel Atok, ya, pendeta Mel Atok ini teman-teman. Kita lihat di sini. Pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Nah, Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Saya lihat kadang-kadang gereja. Oke ya, tuh teman-teman. Jadi yang ngebubarin ibadah mereka, yang mendemo gereja mereka, itu Kristen itu sendiri. Jadi mereka membayar ya oknum-oknum, ya mungkin oknum ormas-ormas tertentu dibayar supaya mendemo gereja. Padahal yang menjadi biang kerok dari pendemo gereja ini adalah Pak Pendeta yang tidak suka kalau jemaatnya ini takut pindah gereja. Paham sini? Kenapa takut pindah gereja? Ya perpuluhan berkurang lah. Nah ini kalau live pakai YouTube ini Komedo kelihatan ya, beda dengan YouTube, beda dengan TokTok. Nggak ada efek, YouTube mah asli ini. Sorry guys ya, tuh kalau TikTok mah ada efeknya, ini asli banget muka saya nih, sorry ya, kurang perawatan nih kayaknya, ini harus di pesel ini, aduh sorry. Bentar teman-teman ya. Inilah wajah YouTube dengan wajah TokTok berbeda. Kalau TokTok itu banyak efeknya sehingga muka terlihat lebih cakep, lebih putih. Makanya jangan tertipu dengan laki-laki ganteng di TokTok, wanita cantik di TokTok. Itu efek semuanya itu. Mikana nggak berani live di YouTube karena YouTube Komedo saya aja langsung kelihatan ini murni, ini nggak ada efek. Kalau di TokTok Komedo bisa hilang. Kembali ke laptop. Kalau di ibadah umat Islam, saya misalnya Nahdlatul Ulama, ada Masjid Muhammadiyah, ya udah sholat, nggak ditanya kamu dari mana ya, jangan sholat di sini, nggak ada. Kalau gereja Jawetan GKJW beribadah di HKBP Huria Kristen Batak Protestan, nggak bisa teman-teman. Jangankan beda suku, gereja karismatik beribadah di GKI nggak bisa. Bagaimana agar jemaatnya bertambah? Merebut jemaat yang lain. Makanya kenapa kadang ada di kota saya aja nih, depannya gereja, samping kiri gereja, depannya gereja juga. Yang satu GKI, yang satu gereja Betani. Kadang kalau kebaktian hari Minggu, ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Beda teman-teman. Dan yang ke kiri nggak boleh ke kanan, yang ke kanan nggak boleh ke kiri, kecuali direbut jemaatnya oleh si gereja yang satu. Makanya teman-teman, inilah indahnya Islam ya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ibadah saja nggak repot, dan nggak ada ustad rebutan jemaat misalnya, nggak ada. Karena ini agama yang hak, agama yang benar. Kalau mereka rebutan jemaat, sampai rebutan jemaat nyewa pendemo, nyewa ormas Islam, katanya, kata dia ya, bukan kata saya, nyewa ormas Islam. Saya nggak tahu nih ormas apa yang mungkin bukan ormas Islamnya, atau mungkin ada ormas ya, karena di kita ini mayoritas Islam. Kalau ormas tidak melabelkan agamanya sebagai Islam, mereka sebut Islam karena orang-orangnya Islam, bisa jadi seperti itu.
Tapi wallahu alam bisawab ya. Pendeta Mel Atok mengatakan sampai pendeta ini ngusir gereja orang, ngusir pembangunan gereja dengan menjadikan orang muslim alatnya. Nanti kalau ada apa-apa seolah-olah orang Islam ini yang salah, wah intoleran, padahal disuruh oleh pendeta itu sendiri. Waliyauzubillah. Hati-hati nih teman-teman ya, ormas apapun jangan mau ini bisa bahaya ini ya. Nah kita lihat lagi nih, ini kesaksian pendeta Mel Atok ya teman-teman ya. Mel Atok dan pendeta Debbie keberatan dengan tingkah laku pendeta lain yang sering usil dengan pembangunan gereja. Ini pendeta Mel Atok, kalau mau protes silahkan pendeta Mel Atok. Karena pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu, pendeta setan itu. Nah benar. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Nah, benar. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, dia nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu, pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari ini jadi perselisihan nih antara pendeta besar antara gereja besar dengan gereja kecil. Saya mau menyebutkan gerejanya tetapi sebagai seorang akademisi, sebagai seorang praktisi hukum kan nggak etis ya. Kalau menyebutkan gereja besar ini yang mana, gereja kecil itu yang mana, saya tahu. Gereja besar ini apa aja, Evangelis Yonatan Nandar, saya tahu nama gereja yang dimaksud oleh Pak Pendeta, bukan Bapak Pendeta, Bapak lagi, sama Ibu Pendeta Debbie saya tahu. Pendeta Debbie ini sampai menangis ini, dia sampai mencucurkan ya, maksudnya mau dareda kalau bahasa Sundanya, karena jemaatnya direbut oleh gereja yang lebih berkuasa. Pendeta Debbie, saya sebetulnya bisa saja menyebutkan ya pendeta gereja apa yang Anda maksud itu, saya bisa sebutkan, cuma saya nggak mau ini kemana-mana nanti larinya ya teman-teman. Menurut gereja, menurut pendeta Mel Atok, menurut pendeta Debbie, memang hal ini terjadi dan ini bukan lagi sesuatu yang sesuatu yang tabu di dalam ajaran mereka. Makanya tidak salah kalau di kota-kota kita ini sudah ada gereja, di depannya gereja. Ini aja di kota saya nih, ini gereja nih, gereja GKI, di depannya gereja Mawar Saron. Sananya lagi GBI, sananya lagi gereja Ebenezer. Loh, gereja semua. Ada yang, kalau yang mohon maaf ya, yang Cindo-Cindo ke gereja Betani. Kalau yang Jawa-Jawa ini ya, yang kita ini ke GKI. Kayak apa ya namanya? Kayak klan-klan sendiri gitu loh ya. Klan ya, ada klan ini, klan sana. Kalau di Islam itu luar biasa ya. Kenapa Allah menurunkan agama Islam itu? Karena di Islam ini ya, coba nanti kalau pergi haji, tawaf, ada orang hitam, ada orang putih, ada orang Cindo, ada orang Indonesia, ada orang Jawa, ada orang mana gitu, ada orang Sunda, tidak membedakan ras, tidak membedakan suku.
Tapi kalau dalam mereka, mohon maaf, ada gereja tertentu itu yang semuanya Jawa, GKJW itu, gereja Jawetan. Ada gereja semuanya Batak, HKBP, ada HKI, HKBP, gereja Huria Kristen Batak Protestan. Di Islam itu nggak ada loh. Gereja Sunda nggak ada, apa? Masjid Sunda, Masjid Jawa, Masjid Batak nggak ada. Makanya inilah ya, saya selama 16 tahun belajar Kristologi, 16 tahun saya berdebat dengan teman-teman Kristen. Saya sangat yakin dengan kebenaran Islam. Dari mulai rumah ibadahnya saja sudah kebenaran. Kalau teman-teman Kristen, beda suku, beda gereja, ya, beda apa namanya itu, beda cara, gak usah menutupi ini ya, gak usah menutupi diri dari hal kebenaran. Gereja karismatik ibadahnya dan gereja Pentakosta tangan, tepuk tangan, tuk. Wah, Katolik. Tapi saya nggak mau membahas tentang liturgi dan sakramen. Yang real sekarang ini terjadi adalah bagaimana mereka rebutan jemaat. Rebutan jemaat, apa sih akar permasalahannya? Bukan masalah liturgi dan sakramen saja. Yang menjadi masalah adalah perpuluhan. Anda tahu kenapa pendeta Gilbert Lumi Indong menyinggung zakat itu supaya mancing agar jemaat-jemaat ini memberikan perpuluhan kepada Gilbert Lumi Indong, ya kan? Makanya saya tahu Pak Pendeta Melatok, saya tahu Bapak lagi Ibu Pendeta Debbie, gereja besar mana yang Anda maksud? Ada memang gereja besar. Selama menjadi evangelis, saya sudah menelusuri, mengamati, mengobservasi. Ada gereja besar yang suka menyingkirkan gereja kecil. Teman-teman kalau mau tahu, WhatsApp saya. Gereja mana yang dimaksud oleh Bapak Pendeta Melatop, Bapak Pendeta Ibu Pendeta Debbie, sampai menangis Ibu Pendeta Debbie karena mereka rebutan jemaat. Nah, yang baru gabung ya, nih yang baru gabung, saya setelkan lagi. Pendeta Melatok dan Pendeta Debbie keberatan dengan tingkah laku pendeta lain yang sering usil dengan pembangunan gereja. Yang usil mereka, kita kena getahnya. Kita kena getahnya adalah karena di antara umat Islam ini ada yang oknum ya, yang rela dibayar untuk demo gereja, padahal yang bayar itu pendeta itu sendiri. Dan yang bilang Pendeta Melatok, kalau mau protes silakan protes kepada Pendeta Melatok. Tapi Pendeta Melatok salah satu pendeta yang saya sukai ya, dalam arti kejujurannya. Tentang LGBT dia mendukung Islam, tentang kejujuran dia mendukung Islam. Jadi kita harus objektif. Ini pendeta bagus ini, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mimbar ini semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Ya. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Ya. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Jangan sedih, Bu. Saya lihat kadang-kadang gereja. Saya dengar ada pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu, pendeta setan itu. Waduh, tuh teman-teman ya. Jadi kalau ada penutupan gereja, diselidiki nih, siapa yang nyuruh menutup gereja. Nah, Pendeta Melatok sudah mengungkap suatu fakta, suatu informasi kalau ada penutupan gereja, kalau ada yang demo, ada yang bayar.
Ternyata yang bayar pendemo untuk menutup gereja adalah Bapak Pendeta yang tidak suka tersaingi atau tidak suka ada gereja kecil dibangun. Ternyata permasalahannya ini adalah perpuluhan. Bapak Pendeta Melatok, terima kasih. Anda sudah anti LGBT. Saya suka itu. Ya, suka kalau Anda anti LGBT karena itulah prinsip Islam, anti terhadap kaum Nabi Lut, ya, kaum Sodom. Anda juga terbuka bahwa yang menyuruh untuk menutup gereja adalah oknum pendeta itu sendiri. Karena Bapak Pendeta suaranya lantang, saya acungkan jempol. Kita apresiasi dengan kasih aplaus. Sekali lagi, kasih aplaus pendeta. Oke, ya, kasih aplaus. Coba ulangi Pak Pendeta Melatok. Saya lihat kadang-kadang gereja. Nah, Saya dengar dari pendeta tertentu. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Amin, amin, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh, hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Saya lihat kadang-kadang gereja. Saya dengar dari pendeta tertentu. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Setan memang. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya lihat kadang-kadang gereja. Saya dengar dari pendeta tertentu. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Setan. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Preman, benar. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Bukan lagi mencari jiwa. Oke, tuh teman-teman ya, ingat kalau ada penutupan gereja diselidiki. Jangan-jangan ini oknum yang dibayar oleh pendeta yang dimaksud oleh Bapak Pendeta Melatok. Pendeta-pendeta, awas padalah, jangan Anda membuat sebuah kekisruhan. Jangan Anda yang usil, kami yang dituduh intoleran. Anda yang menyuruh menutup gereja, kami yang dituduh intoleran. Yang nyuruh nutup Anda sendiri, yang kena getahnya umat Islam. Dan bagi kaum muslimin wal muslimat, kalau ada oknum-oknum yang membayar Anda untuk menutup gereja, ini hati-hati ya, tercoreng agama kita. Kalaupun kita kemudian mau protes, mau komplain, silahkan komplain dengan cara yang benar sesuai dengan koridor hukum yang ada di negara kita. Nah, kalau yang sifatnya anarkis, nah ini jangan-jangan ditunggangi oleh pendeta loh. Ini pendeta Melatok yang bilang, pendeta terkenal di Indonesia yang sudah berdebat dengan evangelis Yonatan Nandar. Semakin pendeta Melatok berdebat dengan evangelis Yonatan Nandar, semakin terbuka hijab, semakin terbuka tirai, semakin terbuka tabir yang ditutupi oleh teman-teman Kristen. Ternyata penutupan gereja ada yang ditunggangi oleh pendeta yang tidak suka ada gereja baru, yang tidak suka perpuluhannya berkurang karena jemaatnya berpindah gereja.
pendetanya dicuri oleh jemaatnya dicuri oleh pendeta dan gereja baru. Hati-hati. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu, pendeta setan itu. Betul. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Preman, benar. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Betul. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ada. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, dia nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Uang. Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Uang. Apa sih yang orang Kristen cari? Uang. Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya. Oke ya, itulah pendeta Mel Atok dengan pendeta Debbie yang curhat mengenai rebutan jemaat karena perpuluhan. Sampai tega menuduh umat Islam sebagai agama intoleran, sementara dalang dibalik penutupan gereja, dalang dibalik demo terhadap penutupan gereja adalah oknum yang dibayar oleh pendeta itu sendiri. Rebutan jemaat, takut perpuluhan berkurang, menyewa bukan umat Islam sebetulnya itu oknum ya, karena bukan karena mungkin, tapi karena kita mayoritas Islam, ada oknum-oknum yang kemudian dibayar ya, orang-orang yang awam terhadap Islam, orang mungkin masyarakat yang memang kurang edukasi, kurang akidahnya, dibayar pendeta untuk menutup gereja. Yang disalahkan adalah umat Islam, yang disalahkan adalah Islam. Padahal itu politik dari bapak-bapak pendeta yang tidak suka jemaatnya direbut oleh gereja-gereja baru. Jadi hati-hati nih kalau ada penutupan gereja, selidiki nih. Jangan-jangan betul apa yang dikatakan pendeta Mel Atok, bahwa itu adalah disuruh oleh. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu, pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri. Itu ya, saya nggak tahu nih, pendeta Mel Atok sendiri nggak menyebutkan umat yang mana yang disewa ini. Saya juga mohon maaf ya, jangan-jangan bukan umat Islam yang disewa ini, mungkin umat agama yang lain ya, disewa untuk demo penutupan gereja. Padahal sesuai dengan koridor hukum yang ada di negara kita, ada cara-cara lain ya. Sebetulnya demo juga itu kebebasan untuk berpendapat ya, tidak masalah. Itu juga sesuai dengan koridor hukum. Cuma yang menjadi masalah adalah ditunggangi oleh pendeta itu sendiri. Yang mengatakan, kalau orang Islam yang mengatakan itu jatuhnya mungkin tidak objektif. Ini yang mengatakan adalah pendeta itu sendiri. Tentu terkait informasinya lebih kredibel, lebih valid ya teman-teman. Terima kasih 30 menit kebersamaan kita. Sekarang sudah jam 9, saya mau beralih menginjili teman-teman Kristen yang berada di Tok-Tok ya. YouTube sudah saya injili ini 30 menit. Sudah saya sampaikan warta kebenaran firman Tuhan, Islam, agama yang benar, Nabi Muhammad, Nabi yang diutus oleh Allah setelah Yesus Kristus. Sekarang saya akan beralih pelayanan ke Tok-Tok teman-teman ya. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Saya secara pribadi mohon maaf kepada teman-teman Kristen maupun Katolik, mungkin ada kata-kata saya yang salah, ada tingkah laku saya yang tidak berkenan. Semuanya ini saya sampaikan untuk apa? Untuk mengedukasi supaya tidak terjadi disintegrasi sosial antar umat beragama, antara Islam dan Kristen.
ternyata penutupan gereja, pengusiran doa-doa, penutupan komunitas sel atau lain sebagainya itu bisa ditunggangi oleh oknum-oknum pendeta yang tidak suka jemaatnya direbut oleh gereja lain sehingga perpuluhan berkurang. Yang mengatakan pendeta Melatok, yang mengatakan bapak ibu, bapak lagi, ibu pendeta Debbie. Sebagaimana terlihat di gambar ini ya, pendeta Debbie ini yang ngomong ya. Ini orangnya, pendeta Debbie. Oke, terima kasih teman-teman. Akhirnya saya tutup. Informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman dirasa bermanfaat, silahkan di-subscribe YouTube Evangelis Yonatan Nandar, di-follow, di-subscribe, ditekan tombol loncengnya, kemudian di-komen, di-like ya teman-teman ya. Yang mau support super stiker, super tank dan lain sebagainya, silahkan atas instruksi dari tim partner YouTube saya. Seperti itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time. Lahitraot, haferim, pehaferot, ayyak karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.